Salam damai, Shalom. Sebelum saya jelaskan sedikit perikop ini, mari kita sama-sama baca isinya dari 1 Korintus bab 13 dengan judul perikop Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Ajaran kasih adalah ciri khas yang utama dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan ajaran kasih. Pengikut Yesus mendapatkan ajaran baru, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu adalah perintah Tuhan Yesus. Itu adalah perintah Tuhan yang baru. Jadi Tuhan Yesus aku memberikan perintah baru kepadamu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Pertama-tama tadi ya memang mengasihi Tuhan nomor satu, lalu mengasihi sesama manusia. Mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama manusia. Kita nggak bisa bilang kita mengasihi Tuhan kalau kita tidak mengasihi sesama manusia. Kalau kita bermusuhan, nggak mau mengampuni, jangan bilang Anda mengasihi Tuhan. Menipu diri sendiri. Kita nggak bisa mengasihi Tuhan kalau kita tidak mengasihi musuh-musuh kita, dalam arti mengampuni musuh-musuh kita. Ya memang gak gampang. Siapa yang bilang gampang? Ya susah sekali. Bahkan boleh dibilang tidak mungkin. Susah memang. Betul susah itu. Mengasihi sesama manusia, mengasihi orang yang menyenangkan ya gampang ya. Yang menguntungkan kita gampang ya. Mengasihi orang yang jelek ya, atau yang menyebalkan, susah. Apalagi yang merugikan, apalagi merugikannya sangat-sangat besar. Makin geram kita ya. Gak bisa itu mengasihi. Tapi justru itulah perintah Tuhan Yesus. Kasihilah, ampunilah, sebab kamu sendiri perlu diampuni oleh Tuhan. Ya Bapa, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Itu dalam doa Bapa kami. Jadi walaupun susah apapun, memang
Anda pikir Tuhan gampang mengampuni kita, kesalahan kita? Tuhan juga mengampuni kita. Dosa kita jangan dianggap enteng, jangan dianggap kecil. Mungkin kita juga berdosa sangat besar, merugikan yang sangat besar, merugikan orang lain yang sangat besar ya. Lalu kita datang pada Tuhan, Tuhan ampunilah aku. Tuhan mengampuni ya. Ya mungkin kita nggak bisa membayar ya kerugian itu ya. Makanya Tuhan yang membayar di kayu salib. Tapi bukan berarti lalu kita bisa seenaknya berdosa lagi, nggak bisa ya. Itu ada orang yang salah ya, dipikir keselamatan sudah, yang paling percaya sudah, nggak cukup, belum, nggak bisa. Itu memang betul percaya kepada Tuhan, tetapi orang yang tidak melakukan apa yang diminta Tuhan itu bukan percaya ya. Orang percaya itu melakukan. Kalau nggak melakukan itu berarti tidak percaya. Jadi jangan dianggap cukup dengan percaya kepada Tuhan Yesus kita bisa selamat. Nanti dulu. Dengan tidak melakukan berarti Anda tidak percaya. Ya sama saja misalnya saya mau buat kue, kasih resep yang bagus seperti ini, tapi dalam hatinya, yo ngomong saja, saya percaya, oke, saya yakin itu baik, tapi nggak dilakukan resepnya, bahkan malah improvisasi sendiri, buat resep yang lain. Apakah dibilang Anda percaya pada resep yang tadi diberikan itu? Ya enggak kan? Anda tidak melakukan kok Anda bilang percaya. Anda tidak percaya namanya. Demikian juga dengan Yesus. Oh, kita bilang kita percaya Yesus tapi kita tidak melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus, berarti kita tidak percaya kepada Yesus. Kita membohongi diri sendiri. Sebaliknya ada orang yang bukan Kristen tapi melakukan perbuatan kasih. Justru mereka itu walaupun mereka secara resmi, secara KTP belum Kristen, tapi mereka sudah menjadi pengikut Yesus karena mereka mengasihi. Ya, itu bedanya ya. Di sini perikop ini sering dipakai dalam sakramen atau ibadat perkawinan di gereja. Banyak pasangan yang mengutip Injil ini ya, tentang kasih. Bukan Injil ya, maaf. Ini dari 1 Korintus ya. Ini surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus ya. Banyak sekali pasangan yang mengutip bacaan ini ya, dari yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ini karena cocok bagi pasangan ya. Karena apa? Kasih itu ya harus menerima pasangannya apa adanya. Di sini banyak penjelasannya ya. Kasih itu tidak cemburu ya. Pasangan kan kadang pencemburu ya, jadi nggak boleh cemburu. Bukan berarti lalu boleh menyeleweng, nggak boleh. Menyeleweng nggak boleh. Jadi juga jangan cemburu juga, apalagi cemburu buta, apalagi terlalu cemburu. Wah itu kacau, itu susah, itu posesif. Lalu kasih tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, berarti kasih itu sopan. Orang yang nggak punya sopan santun itu tidak punya kasih. Tidak cari keuntungan diri sendiri ya. Jangan apa-apa maunya untung ya. Tapi tidak mau kontribusi, bersumbangsih. Kasih tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, artinya mengampuni. Tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran ya. Kan ada orang ya yang suka senang melihat orang lain diperlakukan tidak adil, senang melihat orang lain susah, menderita. Jangan kebalikan ya. Senangnya mempersulit ya, senangnya mempersulit itu banyak di dunia ini ya. Kok bisa dibuat sulit, kenapa dipermudah, itu ya ciri-ciri orang yang korup ya. Dia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu ya. Sabar ya. Sabar ini juga susah. Tapi kalau mau bahagia, sabarlah, belajarlah sabar ya. Pelan-pelan belajar. Meskipun susah nanti bisa juga. Tapi kalau nggak pernah dilatih ya susah. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, dan seterusnya. Akhirnya
ada 3 hal yang sangat penting, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kenapa kasih? Kenapa bukan iman? Kan dikatakan iman tanpa kasih gak ada gunanya ya. Ini seperti robot juga ya. Bedanya robot dan manusia apa? Robot punya kasih. Maksudnya manusia punya kasih, robot tidak punya kasih. Robot disuruh, misalnya ada robot perawat ya, mengantarkan makanan ke pasien. Tiba-tiba pasiennya minta, saya nggak mau makan yang pedas, saya sakit perut. Robotnya tetap ngasih makanan yang pedas-pedas ya. Kalau manusia itu punya kasih ya. Oh iya benar ya, jadi bisa pakai akal ya. Kasih itu berakal, tenggang rasa. Mentah robot mah diprogram aja, kasih makan, suruh nganterin makanan yang basi pun tetap dianterin, nggak peduli. Kalau kita punya kasih ya, tenggang rasa, melihat orang lain susah, kita ikut susah ya. Lalu mencoba mencari jalan keluar ya, supaya selesai atau berakhir kesusahan itu. Jadi itulah kasih paling besar di antara iman dan pengharapannya. Kita butuh pengharapan ya. Hope, jangan hopeless. Pengharapan itu adalah mengharapkan bahwa kita nanti akan tinggal di rumah Tuhan Yesus di surga. Jadi kita harus punya iman dan harus punya kasih, supaya kita nanti bisa melihat, memetik hasil dari pengharapan itu, tinggal bersama sumbernya kasih, yaitu Yesus, Tuhan Yesus. Bagi Anda yang mendapatkan tambahan pencerahan, boleh juga berbagi dengan kita. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari 1 Korintus. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.